Selamat sore Ibu Husnul. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Husnul sebagai manajer rumah makan Ananda telah menyempatkan waktu bagi saya untuk melakukan dialog ini dengan saya Ibu. Sekali lagi terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya Ibu. Terima kasih. Gak apa-apa, gak apa-apa tuh. Eh, jadi saya sebagai mahasiswa Universitas Ciputra, saya ingin menyampaikan pendapat serta saran solusi yang kelompok saya telah buat dengan menggunakan ilmu manajemen sumber daya manusia sebagai dasar utama dalam menyusun pendapat serta solusi itu tadi. Maka dialog saya dan Ibu Husnul kedepannya akan berfokus pada aspek pengelolaan manajemen sumber daya manusia karyawan rumah makan Ananda. Sebelum saya memberikan saran solusi mengenai permasalahan manajemen sumber daya manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, saya ingin berbicara kembali mengenai manajemen sumber daya manusia rumah makan Ananda secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Husnul Ibu Khalifah 1 bulan yang lalu, Ibu Khalifah menyatakan sangat setuju bahwa manajemen sumber daya manusia itu memiliki hubungan langsung dengan perusahaan yang disertai oleh dampak yang luar biasa karena berkontribusi besar dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Maka dari itu manajemen sumber daya manusia yang efektif, yang efisien, yang baik dan benar itu sangat diperlukan karena menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Maka dari itu saya ingin sedikit menjelaskan kembali apa yang Ibu Khalifah telah jelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Nanti kalau ada yang salah atau kurang silakan ditambahi ya kan. Jadi dimulai dari proses pencarian karyawan baru. Ibu Khalifah menekankan bahwa satu, calon karyawan harus memiliki sifat kebersihan, kejujuran serta kedisiplinan. Calon karyawan harus berkomitmen penuh mengenai 3 hal tersebut. Terus lalu dalam mencari karyawan baru, kecuali koki basah, dapur basah ya, Ibu Khalifah memanfaatkan koneksi kerabat serta keluarga untuk mencari orang yang mereka telah kenali dengan baik. Ibu Khalifah biasa menyebut ini sebagai cari orang yang nggak punya ya, yang nggak punya dan sedang membutuhkan pekerjaan, betul ya ya. Dengan metode tersebut, manajemen sumber daya manusia rumah makan Ananda tidak perlu terlalu direpotkan lagi dengan proses seleksi karyawan yang sedikit ribet itu ya. Karena sudah diseleksi dengan dengan saudara, kerabat serta koneksi tadi. Lalu yang kedua, pasca proses seleksi yaitu penerimaan saat karyawan sudah diterima. Manajemen sumber daya rumah makan Ananda menggunakan sifat kekeluargaan sebagai dasar utama dalam mengatur seluruh karyawannya. Ya. Sifat kekeluargaan yang dimaksud ini adalah Ibu Khalifah menganggap seluruh karyawannya sebagai bagian dari keluarganya, anaknya. Ya. Lalu ketiga, melakukan penempatan pada posisi atau peran kerja yang berbeda, bagian kebersihan, bagian pelayanan, terus lagi. Lalu yang terakhir memberikan pelatihan dasar tentang keramah tamahan, kebersihan, serta kedisiplinan bagi karyawan. Ya. Lalu yang ketiga, evaluasi atau inspeksi itu. Manajemen Ananda melakukan, katanya menurut Ibu Khalifah, seminggu 2 kali atau sekali itu selalu ada briefing pagi atau pengarahan di pagi hari sebelum rumah makan dibuka. Gitu. Lalu terdapat pengawas pada setiap cabang rumah makan Ananda, ya Tante, terus Intan. Inspeksi mendadak Ibu Khalifah tiba-tiba ditelepon atau mengunjungi gitu ya. Lalu yang terakhir ada rapat dengan seluruh karyawan dan pemangku kepentingan setiap 1 bulan sekali itu yang biasa dilakukan dengan acara kumpul-kumpul makan-makan malam itu ya. Nah, maka dari itu kelompok saya menilai terdapat satu kebijakan yang sangat unik dan sangat-sangat berbeda jika kita bandingkan dengan bisnis lain yang sejenis rumah makan lain, yaitu sifat kekeluargaan yang inti menjadi fondasi dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Sifat kekeluargaan yang dimaksud
Ibu Oliva itu yang menganggap seluruh karyawan sebagai keluarga itu sangat-sangat unik dan cukup jarang, sangat-sangat jarang jika dicari di bisnis lain yang serupa. Eh, Berikut adalah penerapan dari sifat kekeluargaan tersebut. Satu, membangun hubungan yang intim dengan seluruh karyawan. Jadi tidak hanya menerima karyawan saja, tapi mengenalnya lebih dalam, ya, menganggapnya seperti anak. Lalu ada acara kumpul-kumpul tadi itu sehingga membuat hubungan bos dan karyawan itu semakin intim dan sekat-sekatnya itu menjadi lebih tipis lagi, ya. Lalu memenuhi kebutuhan pokok seluruh karyawan, tempat tinggal, ya, ada kamar ya di atas, ya. Terus makanan di atas sehari 3 kali. Lalu Ibu Oliva juga sempat menyebutkan bahwa beliau juga mencukupi sebagian kebutuhan pokok keluarga karyawan di rumah, terutama mereka yang kondisinya kekurangan, gitu ya. Lalu yang keempat, membantu karyawan yang sedang dalam masalah. Contohnya mungkin ada kebutuhan mendadak di rumah, mungkin perlu meminjam uang. Nah, itu Ibu Oliva sempat menyinggung itu juga tuh, ya. Lalu gaya komunikasi yang dinamis, ya, yang maksudnya itu bisa berubah-berubah. Di satu sisi sangat tegas dan disiplin saat bekerja, tetapi bisa santai, lebih kekeluargaan saat acara kumpul-kumpul itu tadi, atau saat tidak bekerja. Setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa karyawan, Mbak Rifa dan Mbak Intan, saya mendapatkan hasil yang sangat mengembirakan karena kebijakan berdasarkan sifat kekeluargaan tersebut telah terbukti mampu mempersempit kesenjangan serta menipiskan sekat antara karyawan dan bos, lalu meningkatkan motivasi serta performa kerja para karyawan. Itu menurut Mbak Intan dan Mbak Rifa. Jadi sifat kekeluargaan tersebut mampu memberikan semangat karyawan untuk bekerja lebih baik lagi setiap harinya. Maka dari itu sekarang saya ingin membahas mengenai masalah manajemen sumber daya manusia yang telah terjadi dan telah Tante jelaskan sebelumnya, ya. Masalah tersebut bersumber dari manajemen karyawan. Beberapa karyawan melakukan pengunduran diri dengan cara yang bertentangan dengan aturan serta etika pada umumnya. Beberapa oknum mantan karyawan tersebut secara tiba-tiba menghilang dari tempat tinggal karyawan yang disediakan oleh manajemen rumah makan Ananda. Pada saat malam hari melalui jendela, layaknya apa ya, maling gitu ya, bisa dikatakan seperti penyusup gitu ya tadi ya. Ya, betul. Mereka keluar ketika tukang belanja kan biasanya datang pagi tuh habis subuh. Tukang belanja keluar kan pintu otomatis membuka. Jadi mereka belanjanya berangkat, mereka juga ikut berangkat gitu. Oh, lewat jendela. Oh iya. Aman. Oh iya. Jadi intinya tiba-tiba menghilang tanpa pamit, tanpa alasan yang jelas, ya. Nah, itu tentunya bertentangan dengan aturan serta etika kerja pada umumnya, itu. Lalu Intan juga menyebutkan bahwa hilangnya beberapa karyawan secara tiba-tiba tersebut memberikan dampak buruk yang signifikan kepada aktivitas operasional sehari-hari rumah makan Ananda. Pada waktu kerja atau shift kerja tertentu, rumah makan Ananda mengalami kekurangan karyawan, gitu. Sehingga membuat alur kerja menjadi berantakan serta pelayanan yang diberikan tidak maksimal, ya. Jadi karena kekurangan itu tadi, ya. Saat itu juga karyawan yang bekerja terpaksa dan harus mengambil bagian atau kewajiban milik rekan kerja yang keluar itu tadi. Jadi sehingga tercipta sebuah inefisiensi dalam memberikan pelayanan dan menurunnya tingkat produktivitas. Jadi ada karyawan yang terpaksa melakukan lembur, ya, tuh, ya. Maka apa itu? Kadang kita kan ada cabang Ananda itu. Ya.
Jadi memakai karyawan yang di Ananda cabang untuk sementara waktu sampai ada karyawan baru. Ya. Maka dari itu saya dan kelompok saya meyakini bahwa masalah mengenai tindakan indisipliner oleh karyawan ini, oleh mantan karyawan yang kabur secara tiba-tiba itu tadi, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelaksanaan sifat atau sikap kekeluargaan oleh manajemen sumber daya manusia Rumah Makan Ananda. Maka dari itu kelompok saya dan saya merasa bahwa Rumah Makan Ananda perlu melakukan evaluasi terhadap sifat kekeluargaan tersebut yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan manajemen karyawan itu tadi. Terdapat sebuah kemungkinan bahwa para oknum karyawan yang kabur secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas itu tadi, mereka hanya ingin memanfaatkan hak istimewa atau keunggulan atau privilege yang didapatkan saat bekerja di Rumah Makan Ananda. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya dan kelompok saya menilai bahwa sifat kekeluargaan yang diterapkan di sini ini sungguh luar biasa, ya. Kami menilai kebijakan tersebut sangat-sangat baik, mungkin terlalu baik ya, jika dibandingkan dengan restoran lain, restoran besar yang lain. Mana ada yang seperhatian seperti itu ya, ya. Mereka hanya tahu memberikan gaji lalu kerja, itu saja, dan tidak mengurusi hal di luar tersebut ya. Lalu ini saran dan solusi kelompok kami yang kami tawarkan adalah mengenai sifat kekeluargaan, khususnya dalam proses pencarian atau rekrutmen karyawan baru. Manajemen sumber daya manusia Rumah Makan Ananda terlalu besar, memberikan porsi kekuasaan serta wewenang kepada para kerabat, koneksi serta saudara keluarga dalam menyeleksi calon karyawan baru. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah perubahan signifikan dalam sistem proses pencarian karyawan atau perekrutan karyawan baru. Manajemen Rumah Makan Ananda perlu menjalankan sistem yang lebih formal lagi, yang lebih resmi lagi dalam pencarian atau perekrutan karyawan baru. Manajemen Rumah Makan Ananda perlu menetapkan standar atau indikator yang jelas terhadap calon karyawan, jadi lebih detail lagi begitu. Saya ada 3 saran mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam proses pencarian karyawan itu tadi. Yang pertama berkaitan dengan CV atau rekam jejak calon karyawan itu. Jadi CV yang berisikan keterangan detail serta rekam jejak calon karyawan. CV ini tidak harus sempurna atau penuh dengan pengalaman, prestasi, tidak. CV ini tujuannya untuk memudahkan manajemen sumber daya manusia Rumah Makan Ananda dalam melakukan proses identifikasi karyawan lebih mendalam. Jadi identifikasi rekam jejak pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya contohnya, sehingga program latihan kerja yang diberikan efektif, efisien, serta tepat sasaran. Contohnya si A dulunya pernah bekerja di restoran ini sebagai mungkin koki atau kebersihan. Nah, jadi nanti saat diterima di sini dilihat ada rekam jejaknya, pernah kerja sebagai peran tersebut. Nah, jadi tidak perlu diajari ulang dari awal lagi, jadi tinggal menyempurnakan saja atau menambahi sedikit saja begitu. Lalu yang kedua, dalam hal penempatan posisi atau peran kerja juga lebih mudah. Itu tadi keunggulannya jika menggunakan CV. Kedua, SKCK yang bertujuan melihat rekam jejak perilaku calon karyawan. Hal ini bertujuan sebagai alat preventif atau pencegahan. Jadi mungkin nanti dalam penerimaan karyawan, kalau ada SKCK-nya yang mungkin pernah melakukan kriminalitas atau kejahatan buruk di masa lalu, Rumah Makan Ananda bisa menggunakan itu sebagai bahan pertimbangan. Karena Ibu Olivia sempat bercerita jika terdapat kasus pencurian dulu ya, di Rumah Makan Ananda, HP hilang ya dulu itu ya. Itu tujuannya SKCK mencegah itu tadi. Lalu yang terakhir, Ibu Kholifa beserta jajaran manajemen perlu mengadakan wawancara langsung yang
yang serius, yang intensif dengan para calon karyawan baru tuh. Jadi ini saya izin memperlihatkan tahap-tahap komunikasi ya tuh. Jadi dalam melakukan wawancara itu satu, proses komunikasi pada umumnya orang yang ingin menyampaikan pesan mempunyai ide pesan apa yang akan disampaikan. Lalu kedua, orang yang ingin menyampaikan pesan tersebut menyusun pesannya dalam bentuk teks, dalam bentuk kalimat di otaknya, teks di otaknya. Lalu yang keempat, orang yang ingin menyampaikan pesan tersebut menyampaikan pesannya secara verbal secara omong atau tertulis. Lalu setelah disampaikan, pendengarnya menerima pesan, lalu berusaha memahami pesannya, lalu merespon dan akhirnya memberikan respon akhir, ya, menanggapi secara langsung. Maka dari itu saya ingin menyarankan bahwa dalam wawancara langsung tersebut pihak manajemen Ananda sebaiknya sudah merancang detail mengenai ketentuan bekerja yang jelas dan detail itu tadi. Jadi ada mungkin beberapa poin harus tegas dalam menyampaikannya, seperti aturan-aturan, terus tadi sifat kejujuran, kedisiplinan, kebersihan itu perlu ditekankan tuh. Nah, lalu yang kedua, saya menyarankan bahwa manajemen Ananda nanti saat melakukan wawancara itu harus menyampaikan pesannya dengan cara yang baik dan benar. Saya pastikan bahwa calon karyawan yang diwawancarai tersebut mampu memahami pesan yang disampaikan oleh manajemen Ananda. Jadi di situ juga manajemen rumah makan Ananda harus tegas dalam menyampaikan poin-poin tentang kejujuran, kebersihan, serta kedisiplinan itu tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pihak manajemen Ananda perlu fokus konsentrasi penuh saat para calon karyawan itu memberikan respon. Jadi setelah Tante Ibu Kholifa memberikan penjelasan mengenai ketentuan bekerja, nanti kan karyawan akan merespon gitu. Jadi saat merespon tersebut, Tante beserta Ibu Kholifa harus teliti mengamati bagaimana gerak tubuhnya, bagaimana responnya, karena dari gerak tubuh dan respon bisa dilihat komitmen serta kesungguhan, keseriusan ingin bekerja di sini. Jadi bisa dinilai apakah ini karyawan yang layak diterima atau tidak. Jadi pada akhirnya inti dari solusi-solusi yang telah saya jelaskan adalah kelompok saya ingin rumah makan Ananda memiliki reputasi yang baik, tidak hanya di mata pelanggan tapi juga di mata para karyawan. Kami ingin para calon karyawan itu merasa bersyukur karena mereka telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu rumah makan spesialis ayam terbaik di Jember tuh. Sehingga mereka akan merasa bersyukur, merasa mereka telah berjuang, sehingga mereka pada nantinya saat diterima mampu memberikan performa kerja yang terbaiknya tuh. Dan juga mampu membantu rumah makan Ananda mendapatkan karyawan pilihan terbaik, sehingga pada nantinya di masa depan mampu meminimalisir risiko-risiko adanya masalah-masalah terkait karyawan di masa depan tuh. Baik, segitu. Nah, jadi mungkin ada tanggapan dari Tante mengenai saran-saran yang telah saya sampaikan ini tuh. Kalau tanggapan nggak ada, cuma saya ingin menyampaikan terima kasih atas saran dan kritiknya untuk pengembangan rumah makan ini. Terima kasih banyak untuk Edo dan teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih tuh. Duh, maaf ya, kemarin mamaku nggak sempat kasih feedback yang lengkap. Soalnya rumah makan lagi banyak pesanan. Kelemahan kita memang terletak dalam proses perekrutan karyawan yang formal. Kontrak kerja terutama. Kalau dibandingkan dengan restoran lain, mereka ada kontrak kerja sehingga karyawan nggak bisa berbuat macam-macam yang negatif. Kita sudah melaksanakan proses wawancara seperti yang kamu rekomendasikan. Tetapi ya tetap kami masih mendapatkan karyawan yang bertindak melanggar aturan. Contohnya karyawan yang kabur secara nggak jelas itu.